Setiap orang pasti pernah mengalami satu hari tersial di dalam hidup mereka. Begitu juga yang dialami oleh Dokter Pau dan sahabat baiknya Dokter Markus. Berniat ingin berburu rusa, tanpa sengaja peluru senapan mereka justru mengenai seseorang hingga tewas. Dan yang lebih sialnya lagi, yang tewas itu adalah keluarga dari ketua preman yang paling disegani. Apakah mereka akan bertanggung jawab atas kesalahan fatal yang telah mereka lakukan secara jantan atau justru malah memilih lari dari masalah tersebut? Dan dari sinilah persahabatan kedua dokter ini diuji. Sebelum kita rangkum alur cerita lengkap film yang berjudul Kaliber ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Cerita bermula saat Markus mengajak Pau untuk pergi berburu ke sebuah hutan di sebuah desa. Tunangan Pau yang lagi hamil sebenarnya tidak mengizinkan karena tidak ingin ditinggal sendirian. Tapi Pau sudah terlanjur berjanji dengan Markus dari jauh-jauh hari. Dia merasa tidak enak hati membatalkan acara mereka. Hari itu mereka pun berangkat dengan mobil jeep milik Markus. Di dalam perjalanan Pau bercerita betapa bahagianya dia saat ini karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Markus juga ikut senang mendengar kabar bahagia tersebut. Dan sampailah mereka di sebuah penginapan. Sebelumnya Markus sudah memesan sebuah kamar di tempat itu selama 3 hari. Priya and Marcus Trenton and Von Carter. Hey, wee man. Pada malam harinya mereka pergi ke sebuah bar untuk minum. Di sana Pau sempat bercengkerama dengan seorang pria bernama Logan. Kemudian Logan bertanya tentang hobi berburunya tersebut. Lalu Pau menjawab kalau temannya Markus lah yang memiliki hobi itu, sementara dirinya tidak terlalu. Lalu Logan dengan sukarela menawarkan diri untuk memandu keduanya berburu di hutan besok. Tapi ditolak oleh Markus. Markus bilang kalau dulu dia dan ayahnya sudah pernah pergi ke sana. Oh no. 2 pints of IPA, please. Can I get you a drink? Oh no, I'm alright, thanks. Tak lama meja mereka dihampiri oleh 2 orang wanita cantik bernama Lona dan Kara. Lalu Paun memesan minuman baru untuk mereka berempat. Sempat terjadi pergaduhan antara keduanya dengan seorang pria. Untungnya mereka dileraikan oleh Logan. Jesus Christ, take your hands off my friend. Dari sini Logan terlihat mulai tidak menyukai Markus yang terlihat agak sombong. Keep an eye on your friend, huh? Markus juga sempat diperingatkan oleh seseorang di bar itu agar menjauhi Kara jika tidak ingin kena masalah. Tapi Markus tidak menghiraukannya. Lalu mereka lanjut minum dengan kedua wanita itu hingga larut malam. Pulangnya Kara mengajak Markus untuk mantap-mantap di penginapannya. Sementara Pau memilih jalan-jalan santai dan ngobrol saja dengan Lona. Meskipun Lona tampaknya sudah mulai menyukainya, dia bahkan mencoba untuk merayunya. Tapi Pau menolak Lona secara baik-baik. Dia memilih untuk tetap setia dengan tunangannya. I'm sorry. Listen, no. Pagi harinya mereka pun memulai pemburuan pertamanya. Efek dari mabuk semalam membuat Pau tidak begitu bersemangat pagi itu, hingga dia lupa membawa senapan buruan miliknya yang tertinggal di penginapan. Kemudian Markus meminjamkan senapan miliknya. This is yours. No, you can't just use mine. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ada satu rusa yang muncul. Markus memberi kesempatan pertama untuk Pau yang memburunya. Lalu Pau pun bersiap-siap membidik ke arah rusa tersebut. Dengan aba-aba dari Markus, Pau pun melepaskan tembakannya. Tapi malang memang tak berbau. Peluru itu justru mengenai seorang bocil berjaket biru yang secara tiba-tiba ada di sana. Pau merasa kaget. Antara yakin tidak yakin telah salah membidik sasaran. Kemudian dia berlari ke arah tembakan itu untuk memastikannya. Dan benar saja, terlihat bocil bernama Semi tersebut sudah terbaring kaku. Tak lama Markus mendengar suara seorang pria yang merupakan ayah dari Semi sedang memanggil-manggil anaknya. Pau masih syok dan masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Dia mencoba untuk membangunkan Semi, tapi percuma, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Tak lama ayah Semi yang bernama Selom itu pun tiba. Dia menyaksikan sendiri anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Lalu Selom meraih senapan Pau yang tergeletak di tanah dan berniat untuk menembaknya sebagai balas dendam. Melihat itu, Pau berusaha meyakinkan Selom kalau dia tidak sengaja. Lalu secara tiba-tiba Selom justru yang ditembak lebih dulu oleh Markus hingga tewas seketika. Pau yang menyaksikan itu menjadi semakin syok. Kemudian Markus menyembunyikan jasad keduanya di antara semak-semak. Lalu dia bergegas mengajak Pau meninggalkan hutan itu. Dan pergi menuju ke hutan lain, agar orang-orang mengira kalau mereka hanya berburu di hutan kedua itu.
Tapi Pau justru memiliki ide lain, yaitu melaporkan kejadian yang dia anggap murni karena kecelakaan tersebut kepada polisi. We seen hunting somewhere else. What are you talking about? We're just going to report. It was an accident. With my gun. Tapi Markus menentangnya karena korban tewas dari senapan miliknya. Apalagi mereka berdua dalam pengaruh minuman keras. Jelas polisi akan menganggap kalau kejadian itu sebagai pembunuhan. Karena tak ingin masuk penjara, serta kehilangan tunangan dan anaknya mau tidak mau, Pau setuju dengan ide Markus, yaitu menunggu hingga larut malam. Kemudian mereka akan kembali lagi ke hutan itu untuk mengubur kedua korban. Just shut up. You have to trust me. I can't do this, man. You have no choice. Tak lama mereka kembali ke desa. Mereka terpaksa berhenti untuk mengisi bensin. Penjaga bensin itu bernama Angus, yang merupakan rekan dari Logan. Rupanya Angus tahu kalau hari itu hanya Markus dan Pau saja yang berburu. Angus tampak mulai curiga melihat gelagat Markus yang terlihat sedikit gugup. Kemudian mereka kembali ke penginapan. Malam harinya mereka turun untuk makan malam. Di jalan mereka berpapasan dengan Lona dan Kara. Mereka mengajak Markus dan Pau untuk minum dan have fun seperti kemarin malam. Tapi Markus menolaknya. Kara terlihat kecewa melihat sikap Markus yang berbeda jauh dari kemarin malam. Di restoran itu mereka disapa oleh Logan yang juga kebetulan makan di sana bersama sepupunya Al. Logan mengajak keduanya makan di mejanya. Tak ingin terlihat mencurigakan, Markus menerima ajakan Logan. Logan bertanya, ke hutan mana mereka berburu hari ini? Lalu Markus menjawab pertanyaan itu dengan berhati-hati agar tidak keceplosan. Di tengah perbincangan, Paun tiba-tiba merasa ingin muntah setelah memakan steak yang tersaji di hadapannya. Di kepalanya masih terbayang-bayang akan darah Sammy dan Selum tadi siang. Kemudian dia buru-buru memuntahkannya di kamar mandi. Setelah berbincang cukup lama, Logan kemudian pamit karena dia dan yang lainnya ingin mempersiapkan segala keperluan untuk festival tahunan di desa itu yang akan digelar besok malam. Pleasure. Nice to meet you. Have a good night. Take care. Tepat pada tengah malam, mereka kembali lagi ke hutan itu untuk mengubur jasad Selum dan Sammy. Mereka menggali kuburan tersebut dengan kedalaman yang cukup. I know it'll have to do with no time. Lalu Markus mengeluarkan pisau miliknya, berniat untuk mengambil peluru yang masih bersarang di keming Seni. Dia takut peluru tersebut bisa jadi bukti kuat yang akan menjebloskannya ke penjara. Namun Pau melarangnya, karena dia merasa tidak tega melihat Sammy menderita 2 kali. Karena hal itu sempat terjadi baku hantam di antara kedua sahabat baik ini. Pada akhirnya peluru itu tetap dikeluarkan oleh Markus. Mereka menguburkan bukti-bukti tersebut hingga subuh. Kemudian mereka kembali lagi ke penginapan. Ketibaan mereka sempat disaksikan oleh anak pemilik penginapan. Besok paginya Markus dan Pau bersiap-siap untuk meninggalkan desa itu. Tak lama Markus dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Brian. Tanpa banyak omong, Brian langsung menghajar Markus. Dengan emosi, Brian bertanya kepada Markus, "Apa yang telah kamu lakukan?" Di sini Markus dan Pau terlihat sudah pasrah. Keduanya berpikir bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Ternyata kemarahan Markus bukanlah tentang Sammy, melainkan tentang keponakannya, yaitu Kara. Kara mengadu kepada Brian kalau dia telah dilecehkan dan diberi obat terlarang oleh Markus. Kara sakit hati karena Markus telah menolak ajakannya malam itu. Beruntung sekali lagi Logan menyelamatkannya dari amukan preman-preman kampung itu, yang dari awal memang tidak suka melihat Markus, yang terkesan seperti orang kaya kota yang sombong. Keduanya gagal meninggalkan kampung tersebut pagi itu, karena jeep milik Markus telah dibuat rusak dan bannya juga dikempeskan oleh anak buah Brian. Kemudian mobil Markus dibawa ke bengkel. Sebelum itu Pau membuang semua barang bukti yang ada di bagasi jeep itu. Pemilik bengkel mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia dengan sengaja menaikkan harga servis mobilnya menjadi 5 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Dan mobilnya baru akan dia perbaiki besok. Markus dan Pau terpaksa menginap 1 malam lagi di desa itu. Lalu keduanya singgah di bar. Di sana keduanya berhadapan sekali lagi dengan Brian. Logan memaksa Brian untuk meminta maaf kepada Markus dan Pau. Secara terpaksa Brian meminta maaf kepada Pau, tapi tidak dengan Markus. Brian masih tidak bisa memaafkan apa yang telah dilakukannya kepada Kara. Sorry, my friend. I'm sorry. Setelah itu Lona dan Al menghampiri Pau untuk meminta maaf atas kelakuan Kara dan Brian terhadap mereka berdua.
Di sana Pau mendengar pembicaraan tentang menghilangnya Selum dan anaknya Semi saat camping di hutan. Ternyata Semi dan Selum adalah keponakan dan adik ipar dari Logan. Marcus yang baru kembali dari toilet melihat Pau, Lona, dan Al seperti membicarakan sesuatu yang serius. Lalu dia bertanya, "Ada apa?" Kemudian Lona menjawab, kalau keponakan Logan menghilang saat camping di hutan. Secara refleks Marcus bertanya lagi, kapan mereka seharusnya kembali. Mendengar kata mereka, Al menjadi curiga. Bagaimana Marcus bisa tahu kalau yang hilang lebih dari satu orang? Padahal Lona hanya bilang kalau yang hilang hanya keponakan Logan. Nephew's missing? All right. And when were they due back? Well, he didn't go alone. Kemudian Marcus mengatakan kalau dia hanya mengira-ngira saja. Al menjadi semakin curiga kalau hilangnya Semi dan Selum ada hubungannya dengan tingkah laku Marcus yang terlihat ketakutan. Kemudian mereka kembali ke penginapan. Keduanya semakin khawatir setelah tahu orang yang mereka tewaskan adalah keluarga Logan. Pau bilang kepada Marcus, apa sebaiknya mereka memberitahu Logan sebelum semuanya terlambat. Di mana hal itu jelas ditentang oleh Marcus. Marcus tetap pada rencana awal, yaitu meninggalkan kampung itu secepat mungkin. Then go and tell them. Go and tell them they will rip I you. did here. I did to protect you. Tak lama orang utusan Logan datang menjemput keduanya untuk datang ke festival api unggun yang sedang berlangsung. Awalnya Pau menolak, tapi karena terus dipaksa akhirnya mereka pergi. Yeah, of course. Yeah. We'll be there in 2 seconds. Di tempat itu terlihat Marcus seperti dihantui rasa ketakutan. Dia merasa ada yang aneh dengan tingkah orang-orang Logan yang terlihat mencurigakan. Tak lama mereka dijemput oleh Lona. Logan meminta keduanya untuk bergabung dengan mereka dalam mencari Semi dan Selum ke hutan. Dengan terpaksa Pau dan Marcus ikut serta dalam pencarian itu. Let's go. The jeep's fixed. Marcus menjadi semakin curiga karena jeep miliknya dikembalikan. Padahal kata si pemilik bengkel, jeepnya baru akan diperbaiki besok. Because they want as many people. If we make a run for it now, then they have to go into it. Kemudian mereka berhenti di hutan itu, hutan di mana Semi dan Selum terkubur. Sebelum memulai pencarian, Logan tiba-tiba bertanya kepada Marcus, kegiatan apa yang mereka lakukan tadi malam. Kemudian Marcus menjawab, kalau mereka pergi berburu. Logan terlihat sudah mulai curiga. Dia meminta orang-orangnya mengawasi gerak-gerik Marcus dan Pau. Keep an eye on both of them, eh? Kemudian pencarian pun dimulai, lengkap dengan anjing pelacaknya. Setelah mencari-cari cukup lama, si anjing pelacak berhasil menemukan lokasi di mana Semi dan Selum tertanam. Kemudian mereka mulai menggali. Merasa nasib mereka sudah di ujung tanduk, tanpa pikir panjang Marcus dan Pau perlahan-lahan lari menuju ke mobilnya. Sementara Logan dan orang-orangnya terus menggali. Hingga akhirnya ditemukanlah jasad Semi dan ayahnya yang telah membusuk. Menyadari Marcus dan Pau telah kabur, Brian dan orang-orangnya bergegas memburu mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Di tengah jalan jeep Marcus tiba-tiba berhenti karena kehabisan bensin. Ternyata jeep itu hanyalah jebakan. Kemudian mereka turun dari jeep itu dan berlari ke arah hutan belantara. Dan diikuti oleh orang-orang Logan dari belakang. Tak lama kaki Pau diserang oleh anjing pelacak Logan. Melihat itu Marcus kembali ke belakang untuk menyelamatkannya dan berhasil melumpuhkan anjing itu. Sementara Logan dan orang-orangnya sudah semakin dekat. Dengan terpaksa Marcus meninggalkan Pau. Dan Pau pun akhirnya berhasil ditangkap. Lalu dia dibawa ke gudang peternakan. Di sana Logan meminta Pau untuk menceritakan apa yang terjadi. Dalam keadaan terdesak, Pau menceritakan semuanya. Mendengar itu, Brian dan orang-orangnya berniat untuk menghabisinya. Namun dihalangi oleh Logan. Terjadi perdebatan antara Logan dan Brian tentang hukuman apa yang akan mereka berikan kepada Pau. Tak lama orang-orang Logan berhasil menangkap Marcus dan dibawa ke gudang peternakan yang sama. Keduanya ditahan di sana semalaman. Setelah mendengar cerita dari Pau, Logan menganggap kalau yang paling bersalah di sini adalah Marcus. Logan memaksa Pau menghabisi Marcus dengan senapan yang sama yang dia gunakan saat menembak Semi. Pilihan yang ada hanya dua.
Pau yang menghabisi Marcus atau mereka berdua yang akan mati. Jelas Pau tidak mau melakukannya. Lalu Logan bilang kalau kamu harus melakukannya. Kalau tidak Brian akan membunuh kalian berdua. Pikirkanlah tentang nasib tunangan dan anakmu. Setelah berkali-kali mengacungkan senapannya, Pau tetap tak tega menghabisi sahabatnya itu. Sementara Brian terlihat sudah bersiap sedia untuk menghabisi keduanya. Melihat itu dengan terpaksa Pau melepaskan tembakannya. Dan Marcus pun lewat. Setelah itu kemudian Logan menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan Pau jika nanti polisi menginterogasi atas menghilangnya Marcus. Marcus went numb. Relatives went missing. When the police come, Di akhir film terlihat Marcus menggendong anaknya yang telah lahir dengan tatapan mata kosong penuh penyesalan. Lalu film pun selesai. Ya begitulah guys, endingnya sangat membagongkan. Intinya film ini seru dan menegangkan, intens dari awal sampai akhir. Rekomendasi buat kalian penggemar. Sampai jumpa lagi di next video.